Kalau KIA warnanya pink ini. Jadi isinya adalah data anak. Cantik sekali nih fisiknya Pak Mayang ya, kartunya. Ya pink ini warna childish, Kalau KTP ya dulu ke hijau-hijauan itu ya. Siap di studio 2 dan rekan Ian Rakawini bersama dengan jajaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes. Ini juga via Zoom sudah kita informasikan untuk Zoom meeting ID-nya juga password-nya. Rekan Ian silakan. Ya, selamat pagi menjelang siang rekan Radit dan pendengar Singosari FM Brebes di mana saja Anda berada. Juga para netizen, para peserta Zoom meeting yang saat ini sudah bergabung bersama kami di 103.9 dan 95.1. Yang pasti Singosari FM Brebes dan Top FM Bumiayu. Pendengar Singosari FM Brebes, para netizen juga para peserta Zoom meeting di mana saja Anda berada. Pada hari ini seperti yang sudah diinformasikan melalui radio Singosari FM Brebes ataupun Top FM Paguyangan, juga beberapa media sosial, Dukcapil Menyapa Wong Brebes edisi yang kedua atau edisi yang ketiga ini ya untuk kali ini. Ya, ini edisi yang ketiga di hari yang ke-20 di bulan November tahun 2020. Seperti biasa ada beliau narasumber yang hadir luar biasa langsung nih, Bapak Dr. Andes Mayang Sri Herbimo. Beliau adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes yang didampingi ada Bapak Gunarso. Kemudian ini Bapak Gunarso selaku Kepala Bidang Pemanfaatan Data ya, Inovasi Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, luar biasa. Pak Gunarso hari ini ikut mendampingi Pak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes. Juga ada beberapa yang lainnya yang mendampingi beliau, Pak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes. Para pendengar Top FM, pendengar Singosari FM Brebes, para netizen, juga para peserta Zoom meeting di mana saja Anda berada. Menarik sekali, kartu identitas anak. Tak kenal maka tak sayang. Ini ada kaitannya juga. Artinya siapapun ya, kita dari usia dini hingga orang tua sekalipun ya, tentu harus memiliki satu identitas. Karena dari identitas ini kita bisa bermacam-macam untuk melakukan hal apapun atau mendapatkan apapun, tentu yang positif. Nah, ini nanti kita akan kupas habis seputar kartu identitas anak. Untuk itu para pendengar, juga para netizen, pendengar Top FM, pendengar Singosari FM Brebes, para peserta Zoom meeting, Anda bisa berinteraksi langsung melalui pesawat telepon 0283671636. Sekali lagi, pesawat telepon 0283671636. Sementara untuk nomor WhatsApp berapa, Radit? Iya, nomor WhatsApp-nya 089515179993. Iya, agak pelan dulu Dit. Untuk pendengar yang lain barangkali ada yang mau WhatsApp. Diulang lagi, Dit. Ya, untuk nomor WhatsApp-nya di 089515179993. Oke. Ya, pendengar Singosari FM Brebes, Top FM Bumiayu, dan juga para netizen, para peserta Zoom meeting. Hari ini luar biasa cerah dan secerah Pak Kadin nih, Pak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes. Mudah-mudahan secara kita semuanya ya, suasana seperti ini mudah-mudahan bisa membakar semangat kita untuk memberikan informasi, membakar semangat kita untuk mendapatkan informasi, begitu juga sebaliknya. Baik, tidak berlama-lama, untuk edisi hari ini yang merupakan edisi kali ketiga 20 November 2020, Dukcapil Brebes, Dukcapil Menyapa Wong Brebes dengan tema KIA, Kartu Identitas Anak. Ada yang ingin mungkin perlu disampaikan dari Pak Kepala Bidang Bapak Gunarso terkait dengan KIA. Nanti sebelum saya bertanya lebih jauh, termasuk pendengar ya Pak Gun ya, sebelum nanti kita bertanya lebih jauh ke Pak Kepala Dinas, juga mungkin ke Pak Gunarso dan rekan-rekan yang lain, ada yang ingin disampaikan, silakan Pak Gun.
Baik, terima kasih Mas Ian atas waktunya. Selamat siang buat para pendengar Radio FM Singosari Top FM dan para Zoom meeting yang pada kesempatan pagi ini bisa bergabung dengan kami. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat tentunya ya, Mas Ian. Amin, amin. Nah, kesempatan yang baik ini, alhamdulillah kita akan mengadakan acara Dukcapil Brebes Menyapa Masyarakat yang edisi yang ketiga dan temanya adalah KIA, Kartu Identitas Anak. KIA ini merupakan identitas kependudukan. Di samping kalau orang dewasa itu KTP. Nah, ini dalam kesamaan hak identitas anak kita perlu keluarkan sesuai dengan Permendagri 2 tahun 2016. Perlu kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian dan pendengar radio di mana berada, dengan penduduk kita yang 1,9 jutaan, tentu saja ini merupakan membutuhkan dinamika pelayanan kependudukan. Nah, salah satunya adalah KIA. Perlu kami sampaikan bahwa KIA yang berhak akan memperoleh KIA, data kami ada sekitar 450 ribuan. Nah, ini pekerjaan kami lah. Ini tentu saja untuk bisa memperoleh kepemilikannya tentu saja harus ada keaktifan dari pemerintah dan juga masyarakat. Nah, kesempatan ini nanti bisa diberikan kepada masyarakat, mungkin akan tanya, dan lebih lanjut nanti oleh kepala dinas akan disampaikan betapa mudahnya membuat KIA, sehingga mohon nanti dari Bapak Kepala Dinas bisa menjelaskan langsung. Nah, kesadaran adminuk ini kalau KTP sudah 90%, kemudian akta kelahiran 90%. Nah, ini KIA kita dorong agar masyarakat sadar untuk memiliki dokumen tersebut. Mungkin akan lebih lanjut akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas kita, Bapak Dr. Andes Mayang Sri Herbimo. Kami persilakan Bapak. Ya, silakan Bapak Dr. Andes Mayang Sri Herbimo, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes. Oke, ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pendengar radio RSPD Brebes yang sekarang namanya Singosari FM di channel 103,9, juga Top FM Bumi Ayu. Dan ya ini juga juga disiarkan oleh radio Top FM Bumi Ayu yang ada di Paguyangan Bumi Ayu. Dan jangan lupa siaran kita ini juga disalurkan pada link Zoom meeting kita. Luar Jadi biasa. ini bisa secara real time ya, bisa diikuti oleh semua penduduk, apakah itu Brebes atau di luar Brebes yang berada dimanapun berada, baik di Brebes, di luar Brebes, di Jawa, di luar Jawa, maupun bahkan bisa di luar Indonesia. Jadi ini kita berada di saluran radio dan juga Zoom, dan ini kolaborasi yang menurut saya lebih enak begitu bagi yang tidak punya fasilitas Zoom meeting, bisa dengarkan lewat radio, dan bagi yang di luar jangkauan radio juga bisa mengikuti melalui Zoom. Jadi terima kasih ini atas kerjasama Dinas Kominfo-Tik melalui Radio Singosari FM Brebes, dan mudah-mudahan saluran ini, siaran ini bisa membawa manfaat bagi masyarakat, khususnya di dalam pengurusan dokumen adminuk di Kabupaten Brebes. Tema kita ini, Mas Yan, ya tema kita adalah Kartu Identitas Anak. Ya, banyak yang tidak tahu tentang KIA, tapi sekarang ini di Brebes masyarakat sudah mulai banyak yang tahu. Ya, ketika beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi kami kampanyekan, belum ada respon. Ini sekarang responnya sangat membludak. Jadi untuk sosialisasi sendiri atau kampanye ini sendiri tentang KIA dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sejak sebelum masa pandemi, Pak? Oh, sudah luar biasa. Sejak peraturan tentang KIA ini ya, yang diatur dengan Permendagri nomor 2 tahun 2016 ini diterbitkan. Dukcapil Brebes sudah mengkampanyekan ke sekolah-sekolah, ya, ke desa-desa. Ya. Ini saat ini kita bahkan
pengajuan yang kita cetak ini sudah memasuki angka 60.000. Ya, kita di tahun ini kita cetak 60.000. Ini sudah menunggu sekitar, saya lihat tadi sudah di entry 20.000 dan ini dalam proses cetak, dan yang masih menunggu sekitar yang masih harus di entry mungkin ada 100-an. Kami menargetkan ya bahwa di tahun ini kita bisa memenuhi standar ya, artinya memenuhi target 20% yang berada di angka 100.000. Jadi tadi 450-an anak di Brebes ya, kalau kita lihat 10%-nya berarti sekitar atau 20%-nya berarti sekitar 100.000-an ya. Kami akan kejar dan insya Allah Dukcapil Brebes bisa mencapai 100 lebih ya, sehingga bisa memenuhi target pencetakan KIA di tahun 2020 ini 20%. Kalau lainnya sudah terpenuhi, tinggal KIA ini saja. Kalau selama ini Pak Mayang ada kendala ketika untuk memenuhi target terkait dengan pembuatan dari KIA itu sendiri, Pak Mayang? Kendala utamanya ketidaktahuan masyarakat. Ketidaktahuan. Setelah masyarakat kita beritahu bahwa KIA ini memang dibutuhkan untuk anak-anak kita yang usianya di bawah 17 tahun. Jadi dulu latar belakangnya adalah bahwa semua penduduk ini sebenarnya wajib diberi identitas. Bahkan ketika itu Pak Presiden Jokowi, Presiden kita, itu merencanakan untuk memberikan identitas atau ada identitas untuk seluruh penduduk. Ya. Kemudian Pak Mendagri dan Pak Dirjen Dukcapil menangkap perintah itu sebagai pembuatan kartu identitas untuk penduduk yang belum beridentitas, yaitu yang belum berusia 17 tahun. Kalau yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah, kita kan sudah berikan identitas dalam bentuk KTP. Nah, Pak Dirjen dan Pak Mendagri kemudian mengimplementasikan perintah Presiden itu dalam bentuk kartu identitas anak untuk penduduk yang usianya di bawah 17 tahun. Jadi ini adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan ya, kepada seluruh warga negara Indonesia dan ini berlaku secara nasional, ini tidak di Brebes dok, secara nasional kayak KTP, mirip kayak KTP. Dan ini sebagai salah satu upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional untuk warga negara, khususnya untuk anak. Dan juga manfaatnya adalah ini sebagai peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak pemberian hak untuk anak. Dan syaratnya sebenarnya mudah. Syaratnya mudah ini. Ada dua klasifikasi KIA. Ya. Yang pertama adalah kartu identitas anak untuk anak di bawah usia 5 tahun. Nah, kemudian yang kedua untuk usia 5 tahun sampai dengan 17 tahun. Jadi ada dua ragam ya? Ada dua. Persyaratannya yang membedakan hanya ya, kalau yang usia di bawah 5 tahun, ya, 5 tahun itu berarti kan 5 tahun sampai ke bawahnya 1 tahun, bahkan anak yang masih di dalam kandungan pun itu sudah bisa dianggap sebagai anak. Ini cukup ya, dengan syaratannya adalah akta kelahiran 1, kartu keluarga orang tuanya ya, kartu keluarga yang mencantumkan anak itu, kemudian KTP kedua orang tuanya. Ya. Jadi cukup persyaratannya adalah 3 untuk yang di bawah 5 tahun karena nggak ada fotonya. Gitu. Jadi untuk yang 5 tahun itu tidak ada foto. Ini untuk yang 5 tahun ini di Brebes sudah kami paketin. Kalau orang bikin akta kelahiran, kemudian di bawah 5 tahun otomatis dapat. Jadi minta nggak minta kita bikinkan udah langsung. Otomatis ya. Ya masalahnya karena kalau untuk yang di atas 5 tahun ini harus melengkapinya dengan foto anak itu, ukurannya boleh 2x3 atau boleh 4x6 ya seadanya lah. Tapi jangan lebih kecil dari 2x3.
Jadi itu yang membedakan saja. Ya. Jadi memang untuk regulasi dan payung hukumnya jelas ya Permendagri itu jelas, ya Pak Mayang ya. ada. Dan seperti yang sudah saya baca ini Pak Mayang bahwa untuk KIA sendiri ini sebenarnya sudah secara nasional nih Pak Mayang sudah dilakukan sudah lama ya Pak Mayang. Hanya belum secara keseluruhan ya. Untuk di Brebes sendiri ini per kapan ini Pak Mayang? Karena yang kami tahu kan baru beberapa wilayah di Indonesia waktu itu. Jadi sejak 2016 sejak turunnya Permendagri ini semua daerah kabupaten kota sudah melaksanakan termasuk Brebes. Hanya saja mungkin animo masyarakatnya kapan mulai ngeh ya. Iya betul. Dan Brebes ini lagi semangat-semangatnya nih. Kami ini melakukan pelayanan turun langsung ke desa. Kalau sekolah-sekolah ini kan memang sedang tidak aktif ya. Jadi ini saatnya kami turun ke desa-desa untuk pelayanan seluruhnya, dan setiap kita melakukan pelayanan langsung ke desa, permohonan KIA itu yang paling tinggi, rata-rata 1.000 per hari ya. Dibandingkan dulu jauh sekali. Dulu permohonan akta kelahiran aja nggak segitu ya. Kemudian akta itu banyak sekali. Luar biasa. Oke Pak Mayang, kita terima telepon. Oh ya, silakan. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Mbak ya, Ibu. Dari Mbak Rini Pak. Mbak Rini di mana? Mbak Rini Pejagan. Tanjung ya. Ya. Oke, silakan Mbak Rini, dengan Pak Mayang ada yang ingin ditanyakan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, silakan. Ya, terima kasih banget ya buat Singosari udah ngadain kayak gini. Iya Mbak Rini, sama-sama. Mau nanya Pak. Ya silakan. Kan langsung. ini mengenai KIA ya. KIA Betul. di Kota Brebes sendiri udah yang ngelakuin kayak gitu udah berapa kuota ya? Udah banyak atau gimana? Maksudnya? Jumlahnya udah berapa yang udah terdaftar KIA? Iya, terus? Iya, oke. Lanjut. Kenapa Mbak Rini? Ini mau nanya lagi. Iya. Anak saya kan usia 2 tahun ya, tadi persyaratannya kayak gitu. Itu berarti lewat online atau gimana ya Pak? Oke. Kalau lewat online itu ngekliknya apa alamatnya? Oh iya. Iya, terima kasih. Oh makasih. Oke Mbak Rini, mungkin bisa langsung dijawab Pak Mayang ya. Ya, oke. Jadi ini Mbak Rini di Pejagan nih ada 2 pertanyaan. Sekarang kuotanya sebenarnya berapa? Tidak dibatasi. Jadi KIA ini tidak dibatasi. Ini tahun ini hanya buat sekian, silahkan masyarakat mau sepanjang kami belangkonya masih ada, ya kami cetakan. Kalaupun belangkonya habis, kami akan beli lagi, gitu loh. Jadi ini tidak akan dibatasi. Silahkan masyarakat bikin. Dan ini kalau usia 2 tahun ini berarti kan dia tidak usah menyertakan foto, ya tidak usah menyertakan foto. Jadi cukup persyaratannya adalah akta kelahiran. Kalau sudah buat akta kelahiran, kemudian kartu keluarga, kemudian fotokopi, ya, foto ya, bukan fotokopi ya, foto. Karena di persyaratnya harusnya asli ini, foto di foto. Khusus foto anak. Ya foto, dan ini harusnya. Tapi ini untuk online silahkan bisa nanti linknya nanti Mbak Rini tinggal buka website kami dan membuka di link ya pelayanan.dindukcapil.berbeskap.go.id. Mungkin bisa diulang Pak Mayang. Ya, saya ulangi. Pelayanan titik ya itu dindukcapil titik atau dot berbeskap ya, berbeskap nyambung ini ya, berbeskap.go.id. Nanti di sana ada dashboard, ada pilihan. Nah, Mbak Rini nanti bisa memilih di dalam pelayanan KIA. Lengkap semua di situ Pak Mayang ya. Cukup di-upload di foto akta kelahiran, KK, kemudian KTP kedua orang tua kami, dan di situ ada form pendaftaran di situ. Nah, namanya siapa anaknya, umurnya berapa, nanti KIA ini silahkan bisa diambil di dinas atau kami kirim melalui pos. Jadi ini kita layani pos, nggak usah datang ke kantor, kami layani pos. Kecuali nanti kalau
KTP cetak untuk rekaman memang harus datang ke kantor ya. Tapi ini tidak perlu datang ke kantor, cukup melalui link pelayanan online ya. Kemudian ini KIA melalui online ya, kami cukupi, kami cetak, kami kirimkan di pos. Luar biasa. Begitu Mbak Rini di Pejagan Tanjung, mudah-mudahan puas pertanyaan jawaban dari ini pertanyaan ini juga tidak hanya untuk pendengar radio ya, bisa para peserta Zoom meeting, peserta para netizen juga ya, di mana saja berada. Pak Mayang ada ya telepon lagi? Ikutan motif perempuan ya Pak. Ya, halo, selamat pagi menjelang siang Mas, Bapak di mana? Oh iya, dengan selamat pagi juga dengan Mas Rudin di Wanasari. Oh iya, ini Mas Rudin aktif juga di Wanasari ya Mas Rudin ya. Ini mau menanyakan. Oh ya, silakan Mas Rudin. Jika persyaratannya lengkap, itu untuk jadi KIA itu berapa menit atau berapa jam lah? Ya, itu yang pertama. Yang keduanya, keuntungan apa atau kerugian apa jika anak tak dibikinkan KIA? Itu ya. Yang ketiganya, ini berundungan Pak ya, maaf ya. Oke, tidak apa-apa Mas Rudin. Jika anak bermasalah, anak bermasalah Pak. Ya. Anak itu bermasalah karena hasil yang tidak diinginkan, misalkan merantau, tahu-tahu dapat anak, orang tuanya nggak ada. Itu pengizinan untuk KIA itu gimana ya prosesnya? Karena orang tuanya nggak ada ya, seperti Nabi Isa lah kayak gitu. Itu gimana persyaratannya? Apakah tidak mendapatkan KIA? Dan kalau mendapatkan itu syaratnya bagaimana? Tolong dijelaskan sejelas-jelasnya. Makasih. Oke, Mas Rudin di Wanasari. Ini juga penelpon spesialis dialog nih di Wanasari, pendengar setia nih Pak Mayang. Silakan Pak Mayang bisa dijawab. Mas Rudin. Ya, terima kasih Mas Rudin di Wanasari Brebes ya. Ini kalau cerita kalau bikin berapa lamanya gitu loh. Ini relatif sih ya. Jadi sekarang ini memang kita sedang antrian untuk KIA memang cukup padat banget ini. Cukup padat ini. Sementara kemampuan cetak kita per hari untuk saat ini ya rata-rata 1.000-2.000 ya. Jadi saat ini mungkin agak delay sedikit seminggu lah gitu Pak. Ya, seminggu. Ada telepon lagi bagaimana? Kita terima dulu. Oh, nanti kita cancel dulu ya. Ini ada pertanyaan? Iya. Assalamualaikum Mas Ian. Waalaikumsalam. Dengan siapa Mbak, Ade, Ibu? Dan juga buat beliau-beliau semua di situ ya. Oh iya, salam nih buat para narasumber. Iya, Mas Ian. Iya, dari siapa? Kori. Iya. Kori di mana ya Ria? Lupa Mas Ian ya. Bulakamba. Iya. Kori ya, betul ya? Iya, silakan Kori dengan Pak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, silakan tanyakan langsung Mbak Kori, silakan. Iya Pak, ini mau nanya itu KIA kalau di atas 5 tahun itu ada fotonya, terus aktenya nggak dibawain, terus kalau bikin di kacamata itu bisa nggak ya Pak ya? Kayak bikin KTP gitu. Lah itu kalau secara langsung maaf ini ya, apakah yang 5 tahun lebih itu bayar atau gratis? Oh iya. Ini mohon maaf ini terang-terangan aja ya Pak ya. Oh tidak masalah, inilah gunanya beliau di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin dilanjut ke yang tadi. Saya masih melanjutkan pertanyaan Mas Rudin ya. Wanasari. Jadi lamanya seperti itu Mas Rudin ya. Kemudian keuntungannya apa, kerugiannya ada? Kalau kerugiannya insya Allah nggak ada kerugiannya, tapi adanya keuntungan. Keuntungannya adalah anak itu identitasnya tercatat, ya. Kemudian dia mendapatkan perlindungan hukum, ya. Karena punya kartu itu kan pasti ini anak Indonesia, ini pasti adalah anak dari orang tua ini adalah anak yang rumahnya di sini. Ya. Jadi ketika hilang misalnya kan ada kartunya gampang. Kemudian keuntungan lainnya adalah beberapa merchandise ya, toko atau mungkin kereta api, rumah makan, hotel ya, itu dia ada yang ya memberikan diskon khusus untuk anak-anak pemegang KIA. Kalau di Brebes sendiri ada nggak Pak? Ya untuk diskon itu. Untuk saat ini kereta api ya. Kereta api ya termasuk beberapa. Jadi ada beberapa yang memang sudah baik di Brebes maupun di luar Brebes ya, seperti Gramedia dan toko-toko lainnya yang saya lihat itu kalau anak itu pemegang KIA dia dapat ini.
Itu salah satu keuntungan. Ya, dan juga nanti ke depan juga sekolah ya. Sekolah itu sudah berbasis dengan NIK, dia akan melihat NIK anak itu di KIA. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau anak itu bermasalah, apakah bisa dibuatkan KIA? Jadi anak itu tidak ada yang bermasalah. Anak itu harus kita lindungi, haknya sama. Anak itu tidak berdosa. Yang berdosa, yang salah adalah orang tuanya. Anaknya jangan sampai kemudian terdampak oleh kesalahan orang tua. Anaknya bisa dibikin KIA, asal dia punya akte, dan untuk punya akta kelahiran dari anak berdosa ada syarat dan ketentuan berlaku. Itu harus dikonsultasikan ke kami. Oh begitu. Iya, luar biasa. Mas Rudin di Wanasari, mudah-mudahan jawaban dari Pak Kepala Dinas bisa dipahami. Kalau kurang paham, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan di 02836716636. Pendengar Top FM dari Singosari Brebes, kita terima lagi. Halo, assalamualaikum. Sebelum nanti Polri ya, Pak Mayang ya. Ya, assalamualaikum. Selamat. Udah siang ini sinar matahari. Selamat siang. Dengan Mas siapa? Selamat siang. Iya. Yang terbaik kami sajikan. Luar biasa nih pendengar setia nih. Dengan siapa? Lupa. Bang John Sigambir. Selamat siang Pak Dr. Waduh. Mayang Herbimo. Selamat siang Bang. Selamat siang kembali Bapak Gunarso. Luar Kabit ya. Ya, rupanya ini suaranya saya tidak pangling nih Bang John ini. Betul Pak. Saya kenal banget ini suaranya nih. Selamat siang juga Pak John. Yang Bang John mau tanyakan, pembikinan KIA melalui online, kinerja panjenengan itu luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Oh, terima kasih. Tapi Dari Dukcapil belum luar biasa belum. Ya, ya pokoknya saya bukan menjunjung tinggi, tapi kinerja panjenengan hebat, sangat hebat, sampai ke pelosok-pelosok. Sepertinya disosialisasi sebelumnya itu. Begitu ya. Yang saya tanyakan, Pak Dr. Mayang Herbimo, pembikinannya itu mungkin kalau di seperti yang bikin KTP gratis dulu, warga tinggal dipanggil seperti dahulu, bisa atau tidak Pak? Seperti itu. Satu Pak. Yang kedua, kemungkinannya setelah adanya sosialisasi panjenengan ke pelosok, mungkin meningkat derajatnya, menambah. Amin. Gratis Pak. Begitu ya. Itu aja Pak pertanyaan saya. Luar biasa. Barangkali bisa usulan saya dimanfaatkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab Mbak Kori ya, ini ya. Iya. Ya, untuk pembuatan KIA di atas 5 tahun ya, sama saja persyaratannya, pakai akta kelahiran, kartu keluarga, KTP kedua orang tua, hanya bedanya disertakan foto, ya, disertakan foto. Kemudian bikin di kecamatan, bisa nggak? Kecamatan itu sama, ya, bahkan bikin di desa pun bisa, apalagi di kecamatan. Jadi silahkan pilih, Mbak Kori mau bikin, tidak usah ke dinas, tidak bisa online misalnya ya, tolong bisa ditaruh di desa tempat Mbak Kori tinggal. Kalau sempat mampir ke kecamatan, titipkan kecamatan. Ya. Kalau mau diposkan, silahkan diposkan. Kalau mau datang ke dinas kami, silahkan taruh saja dokumennya di yang namanya Dropbox. Ya, datang, bisa nunggu, taruh aja situ, tinggal pergi. Nanti akan petugas kami akan menghubungi Mbak Kori. Ya. Dan biayanya berapa nih? Wah, ini biayanya nih hebat sekali nih. Terima kasih ada yang menanyakan biaya, karena biar masyarakat semuanya tahu. Betul. Ya. Jadi biayanya tuh 0 rupiah, ya. Artinya gratis untuk tidak hanya untuk KIA saja, tapi untuk semua pelayanan adminduk ya, di Dukcapil Brebes itu gratis. Tis. Jangan mau bayar. Kalau ada yang minta bayaran, jangan mau bayar. Karena apa? Ini semuanya adalah gratis. Bahkan kalau datang ke dinas,
kita suguhi minuman. Luar biasa. Gitu. Ya walaupun sekedar minuman putih. Ya. Pas harga ya tapi minuman. Jadi iya. Bedanya begitu. Kalau online tidak bisa diminum ya dikasih menu ini kasih minum. Oke. Ya. Tapi kalau tidak sempat ke dinas bisa online, bisa kirim pos, bisa pakai Dropbox, bisa ke desa, bisa ke kecamatan, dimanapun bisa, tidak ada yang menyulitkan. Ya, luar biasa. Di mana, begitu. Okay. Kemudian Bang John ya, ini Bang John pertanyaan yang berikutnya, kayak atau pelayanan online sangat memudahkan, iya betul. Tapi memang kami juga fasiliti juga sebagian masyarakat ada yang mengeluh tidak punya Android, tidak punya HP, tidak bisa online dan sebagainya, kami fasilitasi. Jadi kami tetap pelayanan dengan dua cara. Silakan yang mau online karena tidak ada dia keberadaannya di luar Brebes ya. Kalau mau pulang kosnya banyak, poskan saja, online kan saja melalui web kami ya. Tapi yang tidak bisa apa-apa silahkan datang, akan kami layani dengan sebaik-baiknya. Kemudian sosialisasi atau pelayanan sampai pelosok. Ya kami ini sedang melakukan pelayanan sampai ke pelosok-pelosok. Jadi kami ini Dukcapil menyapa masyarakat ini bukan yang ketiga loh. Ini kita sudah melaksanakan selama 5 kali, ya 5 kali untuk Zoom dan radio ini yang ketiga ini. Kemudian kami datang ke kecamatan ini sudah dua di Tanjung dan di Ketangguhan, dan besok Senin di Jatibarang, kemudian Selasa di Bumayu dan Kepisah di Rebonya di Serampok. Jadi kita terus roadshow untuk baik melalui sarana Zoom, melalui radio maupun tatap muka langsung kepada masyarakat ya. Bahkan ini saya pun ini di rumah pun melayani juga Pak Gun. Jadi penduduk sekitar yang silakan kalau mau konsultasi ke saya, karena penduduk masyarakat tetangga saya kan tahu, loh Pak Mayang kan kerja di Dukcapil ya. Maksud mau tanya-tanya, oh boleh silakan. Jadi saya pun melayani konsultasi, melayani penerimaan berkas-berkas di sana, saya layani. Ya, saya jamin tidak ada, kalau masa sih kepala dinas memungut, nggak mungkin. Jadi ya bahkan kalau main konsultasi ke rumah saya wedangi teh atau jahe. Jadi ngobrol di rumah saya sepanjang saya ada di rumah ya. Kemudian kalau tidak ada berkasnya ditaruh saja. Banyak yang kemudian ke rumah saya taruh berkas ini ya, kemudian saya besoknya itu salah satu fasilitas. Kalau jadi saya ambil, saya antar lagi ke rumah masyarakat yang datang itu. Jadi salah satu pelayanan kami seperti itu dengan berbagai cara gitu. Oke. Kemudian cara pembuatannya apakah sama dengan KTP? Beda. Kalau KTP ini harus direkam ya, orangnya harus datang ya, karena kita memerlukan untuk cek biometrik melalui perekaman data elektroniknya. Kalau anak cukup orang tuanya yang datang, dan kalau anak di atas 5 tahun cukup dengan membawa foto saja, orang tuanya saja yang datang dengan bawa berkas itu. Demikian Mas ya. Oke, luar biasa. Baik, pendengar Singosari FM Brebes, Top FM Paguyangan Bumiayu, para netizen juga para peserta Zoom meeting di mana saja Anda berada, Anda masih ikuti Dukcapil Brebes menyapa Wong Brebes bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes Bapak Dr. Andes Mayang Sri Harbimo, juga ada Pak Kabitnya nih Pak Gunarso. Dan tampaknya ada yang ingin disampaikan dari Pak Gunarso. Silakan Pak Gun, sebelum saya nanti bertanya lebih jauh ke Pak Mayang juga para pendengar. Silakan Mas. Ya, agar kita seimbang, kita ada peserta dari Zoom. Oh begitu. Ada yang mau bertanya. Silakan untuk yang Zoom meeting. Yang Zoom meeting. Nah ini dia. Zoom meeting. Silakan. Mbak Dewi ya, Mbak Dewi. Silakan yang mau bertanya yang lewat Zoom meeting kami persilahkan. Silakan peserta, salah satu peserta atau siapa saja silakan yang melalui Zoom meeting. Silakan. Pak Suyatno. Monggo Pak Suyatno. Langsung bisa. Monggo. Nggih. Monggo Pak. Mix-nya mungkin dari Dukcapil Kabupaten Brebes dengan pelayanan online-nya Bapak. Tapi mohon sosialisasi ini belum menyentuh namanya kami yang di sekolah-sekolah. Oh ya, terima kasih. Yang selama ini efektif untuk menggerakkan, termasuk yang kemarin program pendanaan online ini Pak, kami juga ikut membantu kerjasama dengan
di Dukcapil atas edaran lewat WA. Nah, kaitannya dengan pembuatan KIA secara online, saya mengusulkan Bapak dari Dukcapil itu menerbitkan surat. Di era sekarang surat soft copy-nya atau filenya bisa Bapak dikirimkan di media sosial di Dukcapil juga bisa ditembuskan ke, kalau di kami di Dindikura Kabupaten atau ke desa atau ke sekolah-sekolah, sehingga insya Allah kami, anak didik kami yang notabene perlu untuk mendaftar KIA ini bisa terlayani secara online. Ini sekali lagi apresiasi saya sangat luar biasa untuk Dukcapil Kabupaten Brebes. Pelayanan online-nya, hanya saja sosialisasi pelayanan KIA online ini yang belum kami terima, Bapak. Demikian. Terima kasih, Pak. Oke. Mungkin ada rekan lain peserta lain dari peserta Zoom meeting, ada lagi? Bisa dilanjut? Mbak Dewi monggo, Mbak Dewi yang Zoom meeting. Silakan Mbak Dewi. Ya, Mbak Dewi mendengar suara kami. Silakan. Terima kasih. Untuk yang lainnya tadi sudah diwakilkan sama Pak Suyatno ya, karena kebetulan saya dari SMK gitu. Dan di situ memang untuk SMK juga memang belum ada KIA juga dari surat dari Dindukcapil. Terus yang kedua, kemarin saya mencoba untuk mendengarkan saya yang itu di situ diminta untuk ada akte orang tua, Pak, kedua orang tua, nomor aktenya. Nah, kalau misalkan nomor aktenya enggak bisa Pak. Ini sementara dua dulu atau dilanjut lagi peserta yang mau bertanya? Dua dulu ya. Oke, Mbak Dewi, makasih sama Pak Mas Wianto tadi ya. Oke, nanti menyusul yang lain. Silakan mungkin Pak Mayang bisa. Terima kasih Pak Suyanto dan Mbak Dewi yang bertanya melalui Zoom ya. Pertanyaannya adalah belum sosialisasi ke sekolah dan mohon ada surat ke sekolah ya. Terima kasih atas sarannya ya. Pada tahun 2019 dan awal 2020 memang kami sudah bersurat ke sekolah melalui Dinas Pendidikan ya. Tapi ini akan kami ulangi kembali Pak Suyatno. Jadi ini jadi mengingatkan kepada kami, walaupun sudah bersurat, sudah berkoordinasi, tapi akan kami ulangi lagi karena kemarin mungkin baru ada pandemi ya. Jadi akan kami segera berkoordinasi dengan sekolah-sekolah dan juga melalui Dinas Pendidikan di Brebes ya. Dan lewat surat juga nanti. Insya Allah segera kami laksanakan Pak Suyanto. Terima kasih sarannya ini, baik sekali. Kemudian untuk Mbak Dewi juga sarannya sama ya, sekolah ya. Tapi Mbak Dewi bertanya apakah perlu dengan akta kelahiran orang tuanya? Saya kira enggak. Ya cukup dengan akta kelahiran anak yang bersangkutan. Tapi kalau pas ngurus KIA ini orang tuanya belum punya akta kelahiran ya, kemudian sekalian mengurus silahkan ya, silahkan. Jadi sekaligus ngurus KIA tapi juga ngurus akta kelahiran orang tuanya apabila belum ya. Dan jangan lupa persyaratan utamanya adalah akta kelahiran anak, KTP orang tua, dan kartu keluarga gitu. Dan kalau yang di atas 5 tahun harus ada foto anak itu. Fotonya bukan di foto ya, tidak harus datang. Jadi cukup bawa fotonya. Oke. Demikian Mas Yan. Gitu. Ya. Mbak Dewi, Mas Suyanto, demikian jawaban dari Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes. Yang lain dari peserta Zoom meeting termasuk pendengar Top FM Singosari, silakan 0283 671 636. Itu kalau nggak salah ada rekan di. Oh, ini ada telepon dulu ya. Sebelum Zoom meeting kita terima telepon dulu ya. Ya, halo, selamat siang, Mas. Iya, dengan siapa, Mas? Iya. Sama Fauzi. Oh, Mas Fauzi. Mas Fauzi di mana? Fauzi di Kaligangsa, Pak. Kaligangsa. Ada yang mau ditanyakan? Silakan langsung ke Pak Kepala Dinas. Silakan. Dengan KIA ini, Pak Kepala Dinas, ini saya mau tanya, itu apakah KIA bentuknya fisiknya itu kertas tipis apa persis kayak KTP? Nah, terus itu fungsinya memang untuk akses sekolah atau yang lain-lain atau gimana? Nah, yang ketiga itu apakah wajib
harus setiap anak memiliki KIA. Begitu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Fauzi. Mas Fauzi di Kaligangsa ya. Kita tampung dulu, mungkin dari Zoom meeting ada yang bisa kita tampung dulu. Saya tadi lihat ada rekan Dispa nih. Halo Dispa, barangkali melalui Zoom meeting. Saya lihat bergabung juga, tapi ini ada telepon dulu. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, halo, waalaikumsalam. Dengan Mas. Dari Wong tadi, Mas Rudi. Oh, Selatri. Mas Rudi ya. Oh, terputus. Ini kalau di Zoom meeting, Dispanya sudah bergeser sedikit, mungkin lagi ada sedikit. Nanti rekan Dispa juga barangkali mau bergabung melalui Zoom meeting. Kemudian yang lain barangkali dari selain, oh ini ada juga dari WhatsApp ini ya, WhatsApp yang 671636 silahkan, yang peserta Zoom meeting juga silakan. Namun sebelumnya ini Pak Mayang ada WhatsApp. Oh ya. Oke, mungkin saya bacakan aja Pak Mayang. Oh boleh. Ya. Dari siapa ini yuk? Ali Badrus. Betul ya yuk, Ali Badrus. Di mana ini Brebes atau Tegal? Pertanyaannya begini Pak Mayang. Saya mau nanya gimana cara ngebetulin akte kelahirannya di Brebes pada bulan kelahirannya ada yang salah dan KTP atau kakaknya sudah pindah penduduk ke Jabar. Ini mungkin dari Jawa Tengah ke Jabar maksudnya. Mungkin begitu Pak Mayang, ditampung juga. Ya. Kemudian yang Zoom meeting silakan, peserta Zoom meeting atau juga pendengar Singosari dan Top FM silakan. Rekan Dispa, ini kursi Wijayanto Mas, ada Mas ini dari Zoom meeting Pak Wijayanto. Oh Pak Wijayanto, silakan. Mas Wijayanto silakan. Halo. Ya. Halo, selamat siang. Mas Wijayanto. Silakan Mas Wijayanto. Di unmute dulu Mas Wijayanto. Mic-nya dihidupkan dulu. Baik, sambil menunggu Mas Wijayanto, pendengar Singosari FM dan Top FM sebagai Bumi Ayu. Saya jawab dulu aja ya. Untuk ya. Oh iya, silakan Pak Mayang. Ya, saya jawab dulu Mipil ini biar nggak lupa. Betul. Ini ada pertanyaan dari Mas Fauzi melalui radio dan Mas Ali Badrus yang melalui WhatsApp WA ya. Mas Hosi bertanya, KIA itu bentuknya seperti apa? Lah kalau melalui radio ini susah saya menjelaskan. Ya. Jadi kalau melalui Zoom ini sudah saya bawa contoh dari KIA. Ini ukurannya Mas Hosi kalau gambarkan secara verbal ini ukurannya sama dengan KTP. Tapi kalau KTP warnanya biru, dan kalau KIA warnanya pink ini. Jadi isinya adalah data anak. Cantik sekali nih fisiknya Pak Mayang ya, kartunya. Ya pink ini warna childish. Kalau KTP ya biru ke hijau-hijauan itu ya. Jadi luar biasa ini. Jadi ini datanya adalah data anak, data orang tua, ada NIK dan sebagainya. Mirip ya. Indah nih kartunya, luar biasa. Dan juga ada ini ada barcode-nya yang kalau di scan pakai QR akan muncul data anaknya itu. Yang menandakan ini KIA itu palsu apa enggak gitu. Jadi begitu ya Mas Fauzi. Sayang ini hanya saya jelaskan secara verbal ya. Kalau lewat Zoom bisa kita perlihatkan. Tapi untuk mendengar di Facebook bisa fungsinya jelas ya. Fungsinya tadi sudah jelas, fungsinya untuk pencatatan anak, untuk perlindungan, untuk pemberian fasilitas, ya diskon ya. Dan kemungkinan juga ke depan sekolah-sekolah juga akan menerapkan untuk data siswa menggunakan NIK dan KIA. Dan pertanyaan ini, apakah bikin KIA itu wajib? Nah ini pertanyaan kritis banget nih. Apakah saya punya anak, kemudian anak itu wajib membuat KIA? Jadi kita balik saja sekarang, lebih enak. Yang berkewajiban memberikan kartu identitas anak adalah pemerintah. Jadi kami wajib memberikan identitas KIA kepada anak-anak, ya anak-anak kita semuanya se-Indonesia, khususnya di Brebes. Ya. Tapi tolong bantu Bapak Ibu yang punya orang tua punya anak
bantu kami untuk memberikan KIA kepada anak-anak dengan cara apa? Persyaratan dan sebagainya. Jadi kami lebih baik kami yang merasa punya kewajiban kepada masyarakat untuk membuatkan KIA untuk anak-anak. Tapi tolong proaktif dari para orang tua untuk memberikan data dan persyaratan pada kami. Oke. Ya, luar biasa. Kemudian untuk Pak Ali Badrus. Pak Ali ya. Pak Ali, saya mau menanya gimana cara ngebetulin akte kelahirannya di Brebes. Boleh. Jadi kalau akte itu dibuat di Brebes, silakan. Kalau ada yang merasa salah di dalam data akte kelahiran itu ya, tapi ada dua cara, ada dua spesifikasinya ya, yaitu apakah itu pembetulan redaksional atau perubahan data. Yaitu ada bedanya. Kalau pembetulan berarti ada kesalahan ketik yang sifatnya ada di kami. Misalnya Pak Ali Badrus ini merasa dulu saya mengajukan tanggal lahir anak saya adalah 10 November ya misalnya. Tapi kok Dukcapil ngetiknya salah. Yang ngetiknya adalah 10 Desember misalnya. Itu kewajiban kami untuk membetulkan. Kita cek. Tapi kalau kemudian perubahannya dari kesalahan pemohon, misalnya sebenarnya lahir 10 November ya, tahun 2020 ya. Tapi kayaknya kurang keren ini 10 tanggung di 10 November 20 ben pas dengan 20 tambahkan sajalah, jangan 10 20 November biar ngingatnya gampang. Saya pengen rubah itu biar keren misalnya. Nah itu risikonya ada. Tapi pembetulan itu bisa dilakukan ya, dilakukan dengan cara gitu. Kalau ada kesalahan ketik di kami betulkan. Tapi kalau ada perubahan dari pemohon, nanti ada syarat dan ketentuan yang berlaku bisa dikonsultasikan kepada kami. Tapi bisa kami fasilitasi. Oke. Baik, pendengar Singosari FM Brebes dan Top FM Paguyangan, juga para netizen, para peserta Zoom meeting. Dari peserta Zoom meeting barangkali ada yang mau ditanyakan kepada Bapak Mayang. Dari Mas Gun dulu. Ya, kita sapa dulu Bu Nunung yang pegang WA admin. Oh iya, kita sapa dulu Bu Nunung. Halo, Assalamualaikum. Bagaimana? Mbak Nunung. Kelihatannya sinyalnya jelek mungkin. Oh sinyal ya. Iya. Nanti ngabani saja Mbak Nunung kalau sudah sinyal sudah bagus ya. Saya hello nanti kalau sinyal sudah bagus. Ya, masih kita ikuti bersama Dukcapil Brebes menyapa wong Brebes ya, melalui Zoom meeting juga 103.9 Singosari FM Brebes dan Top FM Paguyangan Bumiayu. Silakan. Ini Mas ya. Mbak Nunung harus kita sapa ini karena baru pulang dari Jakarta. Kita tanyakan oleh-olehnya apa. Ini Mbak Nunung masih gangguan sinyal atau takut ditagih oleh-oleh nih? Halo Mbak Nunung. Assalamualaikum. Mbak Nunung mendengar suara kami? Itu Mbak Dewi ya yang masih aktif ya, luar biasa Mbak Dewi. Mas Suyanto. Nah, mungkin sambil nanti Mbak Nunung bisa say hello kalau sudah sinyal sudah baik. Dan silakan sekali lagi pesawat telepon 0283671636 masih bisa Anda gunakan. Di Facebook rekan Bayu mungkin bisa dicek rekan Bayu. Nanti kayak kemarin itu ada yang lolos nggak kebaca. Mungkin satu saja barangkali Bayu sambil menunggu pertanyaan yang lainnya. Jadi pendengar Singosari FM Brebes juga Top FM Paguyangan Bumiayu, ini adalah kali ketiga ya, edisi yang ketiga di 20 November 2020 Dukcapil Brebes menyapa wong Brebes, di mana Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes Bapak Dr. Andes Mayang Sri Herbimo juga Pak Gunarso hadir sebagai narasumber. Dan juga untuk semuanya saja nanti Anda bisa bertanya langsung kepada beliau. Ini kesempatan saya untuk bertanya ke Pak Mayang nih ya. Boleh ya, silakan. Pak Mayang, ini sebenarnya kriteria anak ini. Tadi dikatakan bahwa KIA ini untuk 0 sampai 5, kemudian yang kedua 5 sampai 17. 17 kurang sehari ya, atau 16. Ya sebenarnya ada telepon, jadi kita terima dulu Pak Mayang ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Ya, dengan siapa Mas? Dengan Wong Satri masuk lagi.
Dengan Mas Rudi. Mas Rudin tadi yang terputus ya? Iya. Iya Mas Rudi silakan di Selatri kan benar kan? Iya betul. Oke, silakan Mas Rudi dengan Pak Mayang langsung silakan. Iya, yang saya tanyakan adalah itu masa aktif dari KIA itu sampai berapa? Sampai kalau bikin dari 1 tahun sampai 17 tahun itu cuma 1 kali atau bisa dibikin 5 tahun sekali atau gimana itu Pak? Apa dari 1 tahun sampai 5 tahun terus bikin lagi atau gimana itu Pak? Oke. Masa aktifnya gitu. Begitu. Terus apa Dan lagi? kalau lewat untuk perangkat desa bisa Pak? Perangkat Itu desa. saja Pak. Ya, Oke. Ya terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tetangganya Mas Heri Fitriansah ini. Mas Rudi. Silakan bisa dijawab langsung. Mas Rudi. Ya, Mas Rudi, selamat pagi Mas Rudi. Ya. Halo. Oh, udah tutup ya. Tutup ya. Langsung dijawab. Ya, Mas Rudi. Ya, salam kenal Mas Rudi. Ini masa berlaku KIA. Ya, masa berlaku KIA ini tentu masa berlakunya adalah sepanjang anak itu masih sebagai anak. Ya, kalau di dalam Permendagri ini, anak itu kriterianya adalah yang belum berusia 18 tahun. Ya, termasuk anak yang masih dalam kandungan ini masih sudah dianggap anak nih. Jadi dalam kandungan masih ada anak. Ya, jadi. Nah, kalau KIA ini berlakunya kapan? Kalau kartu KIA itu yang untuk anak di bawah 5 tahun berlakunya adalah 5 tahun. Ya, berlakunya 5 tahun. Habis itu bikin lagi ya yang ada fotonya. Itu berlakunya sampai dengan 17 tahun. Atau dia sudah nikah. Ya. Gitu. Jadi nanti setelah 17 tahun atau dia sebelum 17 tahun tapi sudah nikah. Itu berarti dia sudah bukan anak lagi. Jadi itu masa berlakunya. Kemudian pelayanan atau dititipkan lewat desa, oh bisa. Bisa silakan. Dititipkan ke desa, ya di desa, nanti berkas yang dititipkan di desa itu ada 2 cara pengiriman. Yaitu perangkat desa itu mengirim kepada kami, atau perangkat desa itu memberitahukan kepada kami, kemudian berkasnya kami ambil di desa. Jadi kalau di desanya tidak punya kesempatan untuk mengirim ke Brebes, bisa dengan 2 cara. Dikirim lewat pos gratis, ya, titipan di kantor pos, pos akan mengirim ke kantor kami tanpa biaya, atau diberitakan kepada kami dan kami ambil ke desa itu juga tidak ada biaya, ya, gitu. Nanti akan kami kirim kembali ke yang bersangkutan. Ya, ini benar-benar gratis, tis luar biasa ya. Dan pendengar Singosari FM Brebes juga Top FM, Paguyangan Bumi Ayu, para netizen, para peserta Zoom meeting di mana saja Anda berada, Anda masih ikuti Dukcapil Brebes menyapa Wong Brebes. Tadi yang mau saya tanyakan sudah sempat dijawab Pak Mayang nih rupanya. Jadi saya harus beralih lagi ke pertanyaan yang lain. Dan juga untuk para netizen, pendengar, dan para peserta Zoom meeting, sekali lagi silakan kami masih membuka kesempatan untuk Anda ya, karena ini sampai jam berapa ini Pak Mayang siap melayani masyarakat ya yang mau bertanya, luar biasa. Jadi masih banyak kesempatan Anda untuk bertanya karena ini edisi spesial nih ya. Ini sebenarnya begini Mas. Iya. Kalau acara seperti ini kan sebenarnya bonus ya. Bonus. Betul. Mengingatkan pada masyarakat, silahkan kalau masih pada lupa ngebagi waktu kita ada tanya jawab langsung. Tapi setiap hari kami buka link untuk tanya jawab juga di dalam medsos kami, melalui WA bisa, melalui telepon bisa. Jadi sebenarnya tidak hanya melalui radio atau Zoom meeting ini ketika masyarakat ingin bertanya. Ya, ada buka saja web kami, kemudian silahkan bertanya itu kapan saja, kapan saja bertanya. Saya ingatnya kapan. Kalau ini kan kita salah satu sarana untuk bersambung rasa saja. Tapi kalau setiap saat kami menerima melalui semua sarana saluran media sosial, ya, mau Facebook, mau WhatsApp, mau Twitter, ya, kemudian mau Line, mau Instagram ada, kami ada di situ terus. Bisa bertanya di situ. Ya, luar biasa. Oh ini ada telepon. Ya silakan, silakan. Ya halo, selamat siang. Halo Mbak, Ibu, Mbak atau Ibu ini dengan siapa di mana? Dengan
Nurul di Pemaron, Pak. Mbak Nurul agak dikeraskan volumenya, Mbak Nurul, silakan. Selamat pagi Mbak Nurul. Ya. Selamat pagi Pak Maya. Iya, selamat pagi. Dan tentunya juga terima kasih buat Radio Singosari FM. Ya. Terima kasih juga Pak, Mbak Nurul. Mau menanyakan, karena ini di tetangga saya kebanyakan belum pada ngerti tentang KIA Pak. Kira-kira ini yang ada di benak saya yang ditanyakan, apakah itu harus memang punya gitu loh Pak, peraturannya memang harus disegerakan, semuanya harus punya kartu KIA atau gimana? Apa ada mungkin saksi atau gimana kalau nggak punya KIA? Gitu aja Pak. Oh iya, Mbak Nurul tadi di mana Mbak? Di Pemaron. Pemaron, oke. Langsung dijawab. Silakan Mbak Nurul, matur nuwun, terima kasih. Silakan Mbak Maya. Terima kasih. Silakan Mbak Maya. Ya, terima kasih Mbak Nurul. Yang pertanyaannya ini belum tahu KIA, mohon maaf nih. Sosialisasi kami belum nyampe ke Pemaron ya. Dan ini saatnya kita juga salah satu link ya untuk memberikan sosialisasi radio ini. Dan apakah harus punya, kewajiban punya? Ya sebaiknya punya anak itu. Jadi kalau orang tua ingin melindungi anaknya, itu silahkan segera membuat KIA. Dan itu adalah kewajiban kami untuk membuatkan KIA kepada anak-anak yang ada di Brebes khususnya ini. Jadi tolong juga orang tua ini bekerja sama dengan kami untuk sama-sama melindungi anak-anak yang ada di Brebes, khususnya anak Bu Nurul dan anak-anak ibu lainnya. Jadi kita bareng-bareng bekerja sama Bu Nurul. Jadi dikatakan Mbak Nurul juga, apakah ada sanksinya? Oh, enggak ada. Oh, itu hanya sanksinya itu kan begini. Ketika ada lembaga ya yang mensyaratkan, kemudian kalau anak-anak ada anak-anak untuk mengurus sesuatu, kemudian dia mensyaratkan memiliki KIA, tentu tidak bisa diurus di situ. Misalnya ke depan ya, untuk bisa mendaftar di sekolah A, di sekolah B, dia mensyaratkan KIA. Kalau kita sudah punya, kita sudah enak. Oh iya, betul. Tapi itu jangan dianggap sebagai sanksi. Ya, kita justru memandang bahwa anak-anak kita berikan identitas hukum dalam bentuk KIA, sehingga kita sudah tenang, mantap. Gitu. Ya. Begitu Mbak Nurul. Dan sembari tadi ada Mbak Nurul, ada Mbak Nunung juga. Belum. Mbak Nunung sudah tersambung belum nih? Mbak Nunung di Zoom meeting atau? Oke lah, sambil menunggu Mbak Nunung. Tadi Mbak Nurul di Pemaron, terima kasih sudah dijawab sama Pak Kepala Dinas Kependudukan. Mungkin ada dari Zoom mungkin? Iya nih sambil ada dari Vita nih ngechat nih. Ya. Oh iya, silakan dibacakan langsung Mas Gun. Ada chat. Vita, coba kami baca ya. Ya, mic-nya didekatkan. Ya. Mohon maaf Mas Gun. Pak, pertanyaan begini Pak ya. Pak, anak saya di Kebumen, tetapi masih warga Brebes. Itu untuk pembuatan KIA di Brebes atau di Kebumen tempatnya gitu loh. Kami ulang ya Pak ya. Pak, anak saya di Kebumen, tetapi masih warga Brebes. Itu untuk pembuatan KIA-nya di Brebes atau di Kebumen. Oke. Terima kasih Mbak Fitri. Luar biasa. Sekalian yang lain atau satu dulu, silakan Pak Maya. Ya, ini saya jawab langsung aja. Ada chat di Zoom ya, dari Mbak Vita yang menyampaikan bahwa anaknya ada di Kebumen, tapi secara administratif ya dia penduduk Brebes. Apakah bikin KIA-nya di Kebumen atau di Brebes? Ya. Saya beri dua opsi. Ya. Kalau memang orang tuanya sudah pindah ke Kebumen, ya, segera urus surat pindah ke Kebumen. Jadi anak itu nanti statusnya adalah penduduk Kebumen dan membuat KI-nya di Kebumen. Tetapi kalau tidak mau pindah ke Kebumen, artinya lah saya tetap nanti saya balik lagi ke Brebes karena di Kebumen tidak menetap, hanya sementara anak itu masih di data kependudukan database kami ada di Brebes, anak itu bikinnya di Brebes, gitu, Mbak Vita, ya. Jadi datanya kalau datanya masih di Brebes, kami buatnya kayak di Brebes. Ya, begitu
Tadi yang melalui chat Mbak siapa Mas Gun? Mbak Mita. Mbak Vita. Oke, sembari menunggu pertanyaan di 0283 671 636. Ini ada pertanyaan lagi lewat apa ya? WhatsApp yuk. WhatsApp ya. Saya bacakan ya Pak Mayang. Ini ya, dari WhatsApp ada Bu Hera di Brebes. Bu Hera mana ini? PKD yang jelas Bu Hera di Brebes. Cara mempunyai KIA. Usia anak sekarang usia 5 tahun. Syarat apa saja, bagaimana caranya? Cara mempunyai KIA usia anak sekarang usia 5 tahun. Kemudian apa saja, bagaimana caranya, begitu Pak Mayang dari Bu Hera? Ya, untuk Mbak Hera dimanapun berada ya. Ini bertanya cara membuat KIA, syaratnya apa saja. Tadi di awal sudah saya sampaikan ya bahwa caranya mudah, syaratnya juga mudah. Yang penting anak itu sudah dibikinkan akta kelahiran. Ya. Jadi kalau sudah punya akta kelahiran itu berarti syaratnya akta kelahiran, kemudian KK, kemudian KTP orang tua. Untuk anak yang di bawah 5 tahun tidak menyertakan foto, cukup 3 syarat itu saja. Tapi kalau di atas 5 tahun ada tambahan foto dengan ukuran minimal 2x3. Ya. Kemudian kalau anak itu, anak saya belum punya akta kelahiran, bisa bikin enggak? Oh bisa, ya bisa sekali, ya bisa sekali, ya bisa sekali. Caranya adalah bikin akta kelahiran dulu. Ya nanti kalau bikin akta kelahiran, anak itu langsung kita bikinkan juga KIA. Jadi bikin akta sekaligus dapat KIA, dipaketin itu. Nggak usah. Jadi kalau bikin KIA pasti kami dapatkan. Kami berikan langsung kita bikinkan KIA. Ya. Kita langsung bikinkan. Jadi kalau syarat bikin akta kelahiran tentu ada syaratnya, yaitu yang pertama adalah surat keterangan lahir asli, kemudian KK, KTP orang tuanya, gitu. Oke, surat nikah juga ya. Surat nikah juga ya. Bu Hera, demikian jawaban dari beliau, Pak Mayang, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes. Pak Mayang, usia 0 sampai 5 tahun ya. Kemudian setelah usia 5 tahun ya, kan itu harus bikin lagi atau bagaimana Pak Mayang untuk? Iya, harus bikin lagi. Ya? Kalau setelah 5 tahun ya hingga anak 5 tahun itu dibikinkan juga. Setelah 5 tahun, kartu KI-nya sudah tidak berlaku ketika dia sudah memasuki usia 6 tahun. Ya, masuk ke 6 tahun. Yang 0 sampai 5 tidak berlaku, terus ya, harus dibuat lagi? Iya, dibuat lagi. Oh, begitu. Oh, tetap gratis yang pasti ya Pak Mayang. Gratis kita. Iya. Oke, baik pendengar Singosari Brebes dan Top FM Paguyangan. Juga para netizen, para peserta Zoom meeting, Mbak Nunung belum tersambung ya. Barangkali ada informasi penting dari Jakarta ini, informasi yang perlu disampaikan juga. Ya, dan ini mulai saya bertanya-tanya lagi nih Pak Mayang. Sebenarnya tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Mayang bahwa salah satu keuntungan banyak ya, ini salah satunya itu ada diskon. Sebenarnya kalau boleh tahu nih Pak Mayang, di Brebes sendiri tempat-tempat mana nih yang sudah memperlakukan diskon itu? Ini kami beberapa kali mengajukan, tapi ini masih dalam proses. Ada proses ya. Jadi nanti tentu akan kami publish ya ketika proses kemitraan ya dengan perusahaan, dengan mall, dengan toko-toko itu sudah bisa diwujudkan itu. Ya, bisa diwujudkan. Ya. Tapi nantinya ke depan ada. Ya, itu sesuai dengan di beberapa tempat lain di Indonesia juga begitu, masih belum ada, pada akhirnya nanti juga akan ada seperti itu ya. Kemudian Pak Mayang bahwa kartu identitas anak ini ya, ini baru sesuai dengan Permendagri itu 2016. Artinya apakah sebelum 2016 ini, sejak belum ada KIA, apakah memang banyak kendala, kemudian artinya sejarah dimunculkannya KIA ini sendiri
latar belakangnya apa ini Pak Maya? Kalau sebenarnya begini, kalau kita cerita lebih jauh, sebenarnya kan sebelum 2016 atau sebelum ada Permendagri nomor 2 tahun 2016 ini ada beberapa daerah yang memiliki inovasi, berkreativitas ya, memberikan kartu kepada anak-anak yang ada di daerahnya. Ada di beberapa daerah yang baik di luar Jawa maupun yang di Jawa ya, karena menyangkut bahwa semua penduduk sebaiknya memiliki identitas ya. Jadi dari anak-anak gitu ya. Permendagri ini adalah respon ya dari memang kebutuhan di lapangan. Tetapi kemudian yang jadi masalah adalah bahwa kalau misalnya KIA itu diterbitkan di luar Permendagri ini ya, dulu Brebes menerbitkan KIA atau Solo atau daerah-daerah di Oki dan sebagainya itu ya, ada beberapa sana menerbitkan itu sifatnya lokal sifatnya. Jadi KIA itu hanya berlaku di daerah itu sendiri. Nah, kalau bedanya dengan KIA sekarang dengan Permendagri nomor 2 ini adalah bahwa KIA ini berlaku se-Indonesia. Ya. Kalau dulu beberapa daerah membuat KIA, tapi sifatnya wilayahnya adalah wilayah cakupannya di daerah itu sendiri. Sekarang ini KIA ini adalah se-Indonesia. Bedanya seperti itu. Ya. Pak Mayang, ini sebenarnya sudah 1 jam lebih, tetap masih bisa berlanjut. Ya, masih ada nih pertanyaan dari chat lewat lewat Zoom meeting. Saya juga mau bertanya sebenarnya. Silakan Mas Gun, dibacakan. Ini pertanyaannya dari Mbak Dewi nih, Mbak Dewi. Pertanyaan begini, bisa dijelaskan Pak untuk pembuatan KIA online, terus untuk yang baru membuat akta kelahiran, sedangkan surat kelahiran sudah hilang, apakah harus minta lagi di desa? Kita ulang ya? Ya, diulang lagi Mas Gun. Bisa dijelaskan Pak untuk pembuatan KIA online, terus untuk yang baru membuat akta kelahiran, sedangkan surat kelahiran sudah hilang, apakah harus minta lagi di desa? Demikian pertanyaannya Pak. Bisa dijawab langsung Pak Mayang? Ya, oke. Saya jawab langsung ya, untuk menghemat waktu nih. Karena kita juga banyak kegiatan ya. Nanti siang ada rakor dengan Pak Dirjen dan sore nanti ada bintek di Kaligua. Oh, begitu. Cara pembuatan KIA online ya, permasalahannya adalah mau ngurus akta kelahiran tapi surat keterangan lahirnya hilang ternyata. Apakah bisa urus di desa lagi? Jadi kalau Mbak Dewi anaknya, putranya surat kelahirannya hilang, silahkan minta lagi di tempat dulu anaknya melahirkan. Apakah itu di puskesmas atau di rumah sakit atau di dokter. Jadi minta salinannya pasti boleh. Jadi mintanya bukan ke desa, ya. Mintanya bukan ke desa, tapi ke tempat dulu dia dilahirkan. Kecuali anak itu misalnya dilahirkan di balai desa. Nah, kalau lahirnya di balai desa, Pak Kades itu yang memberikan keterangan kelahirannya di situ. Ya, jadi, tapi kalau di puskesmas, di rumah sakit, di dokter kelahiran, ya di sana minta surat kelahirannya. Ya. Jadi ini kan berarti ada suratnya tapi hilang. Nah, minta lagi di tempat dulu membuat surat itu, tapi bukan di balai desa ya, kecuali lahirnya di situ. Begitu ya. Oke. Ada lagi Pak Mas Gun? Pokoknya kalau memang masih ada waktu, rencana pemayangan 90 menit. Ini 90 menit kurang 15 menit nih. Ini saya mau ya. Ada. Selamat siang. Oh iya, halo selamat siang. Ada radio ini. Dispa Pak Mayang. Oh, Mas mau, waduh. Silakan rekan Dispa. Ya mudah-mudahan tidak kesulitan ini. Selamat siang buat Pak Mayang, buat Mas Ian juga rekan-rekan di Singosari FM. Iya. Ini ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan melalui WA, radio gitu. Oh iya, silakan. Betulan. Yang pertama dari Mas Andri di Bantar Gabung nih. Kalau buat KIA itu gimana? Apakah harus dicapil, maksudnya ke Brebes gitu mungkin seperti itu. Ini kemudian dari Juleha di Bumiayu, saya baru dengar apakah ini program baru kartu KIA itu bayarnya berapa gitu.
Kemudian satu lagi ini ada 3 pertanyaan dari Mas Amin di Paguyangan, apakah di kecamatan bisa bikin kartu KIA tersebut? Berapa bayarnya? Ada 3 pertanyaan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bung Disma, Bung Yayu, berarti bisa langsung. Oke, ya Mas Disma, ya selamat pagi Mas Disma di Paguyangan. Ini bertanya, tapi meneruskan dari pertanyaan masyarakat yang ada di daerah selatan. Ya. Tempat membuat KIA, ya tempat membuat KIA tempatnya di mana saja. Di rumah pun Bapak Ibu bisa bikin dengan cara online, upload data ke kami. Ya, jadi di rumah pun bisa. Ya, di rumah pun bisa. Kalau fotonya, misalnya fotonya kirimkan lewat WA bisa. Jadi mau bikin dimanapun, di mana saja bisa KIA. Di rumah, mau titipkan di perangkat desa, mau ke kecamatan, ya mau ke dinas di kami boleh, mau diposkan juga boleh. Jadi tidak ada hambatan, tidak ada halangan. Kemudian ini program baru, ya enggak. Ini program ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2016 sejak adanya Permendagri nomor 2 tahun 2016 ya. Jadi ini 2016 tanggalnya 14 Januari. Jadi awal tahun 2016 ini sudah diterbitkan ketentuan tentang pembuatan KIA ini. Dan apakah ya membayar ini. Jadi tentu kami kembali tegaskan bahwa pembuatan KIA ini gratis, tidak dipungut biaya apapun. Ya bahkan nanti kalau Bapak Ibu kemudian upload ke kami atau lewat pos, ya, silahkan nanti kami kirim ke rumah Bapak Ibu, rumah orang tuanya itu. Ya, ini program akhir tahun ini. Jadi kalau ini pembuatan sekarang kali ini kita akan poskan. Jadi sekali lagi seluruh pelayanan admin di Dukcapil itu tidak bayar, alias gratis. Jadi jangan percaya kalau kemudian di sana harus bayar sekian tidak saya tekan tidak bayar. Demikian Mas. Luar biasa. Itu tadi dari 3 penanya semuanya sudah terjawab. Sudah. Ya, ini program baru kan. Ini sudah saya jawab semuanya. Iya, oke. Rekan Dispa di Bumiayu, itu tadi beberapa jawaban dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, Bapak Dr. Andes Mayang Sri Herbimo. Baik, pendengar, mohon maaf, pendengar Singosari FM Brebes juga Top FM Bumiayu dan para netizen juga peserta Zoom meeting. Saya sebenarnya masih diberi kesempatan atau mungkin karena mengingat Pak Mayang ada kegiatan lain. Ini harus satu pertanyaan kalau ada. Kalau nggak ada kita tutup. Satu pertanyaan lagi begitu Pak Mayang. Minggu depan juga kita akan lakukan iya, satu pertanyaan bebas kan ya Pak Mayang ya? Bebas, kita pertanyaan bebas. Cukup saya ambil satu aja dari sekian ini. Pak Mayang, seandainya ada ini kan sesuai dengan Permendagri ini ya, ada diantaranya adalah WNA warga negara asing. Nah, bila mana di Brebes ini ada WNA sementara artinya mungkin misal istri dari Brebes kemudian suami orang luar negeri kemudian anak misal tinggal di Brebes ini Pak Mayang sementara anak sama ibu misalnya sementara orang tua atau bapaknya berada di luar negeri itu pun prosedur dan mekanisme sama seperti beberapa hal yang tadi Pak Mayang jelaskan. Ya, jadi tidak dipungkiri ada orang asing yang tinggal di Indonesia juga di Brebes. Tapi orang asing ini ada dua izin. Jadi ada izin tetap dan tinggal sementara. Iya. Yang kita bikin yang tinggal tetap ini. Kalau sementara tidak Pak Mayang bisa. Jadi syaratnya hampir sama. Cuma ini kalau tadi KIA untuk orang WNI ya ada akta kelahiran ini fotokopi paspor dan surat izin tinggal tetap ya, atau kitab. Kemudian KTP asli orang tua dan KK ya dan KTP dari orang tuanya. Ya.
Luar biasa. Jadi hampir sama. Bedanya tambahkan dengan paspor dan izin tinggal tetap. Itu bisa di Brebes. Karena di Brebes sendiri orang asing ya kami catat sekitar 23 orang. Itu tetap atau sementara Pak? Yang sekitar 4 orang tetap, sisanya kitas. Artinya 4 ini ketika tetap memiliki anak pun bisa boleh. Prosedur itu. Boleh. Namun demikian yang kami pantau orang-orang asing yang memiliki kitab ini dia tidak membawa keluarga ke Brebes. Gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Ya Pak Mayang, dari pertanyaan-pertanyaan yang ada ya melalui pesawat telepon, WhatsApp dan sebagainya, kesimpulan memang bukan berarti ini malah sebaliknya, secara gencar ya Pak Mayang bersama jajarannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes sudah bersemangat memberikan satu edukasi sosialisasi terkait dengan KIA, walaupun sebenarnya produk di dinasnya Pak Mayang yang Pak Mayang pimpin ini bukan hanya KIA ya, tapi di sini memang KIA sudah disosialisasikan secara maksimal, tapi juga masih banyak PR juga yang sedang atau akan dilakukan tanpa mengenal lelah, karena seperti apa yang tadi Pak Mayang sampaikan ya, bahwa ini luar biasa, target itu yang sekarang sudah diraih sudah 40% ya Pak Mayang. Oh belum. Atau jadi targetnya begini, kalau sekitar persen ini tidak imbang. Karena penduduk Kota Tegal dengan penduduk Brebes tentu jumlahnya kalau betul, tidak berimbang. Jadi persentase di Kota Tegal dengan di Brebes berbeda. Iya, betul. Jadi tapi yang memang yang dihitung target adalah persentase. Tapi kalau kita melihat jumlahnya, misalnya di Tegal penduduknya ada 200.000, kita 2 juta, 10 kali lipatnya ya. Anak-anak di sana mungkin sekitar 50. Nah kalau Brebes, kalau kita Brebes untuk di kota lain yang kecil itu pasti kita sudah 100%. Tapi Brebes ini 50.000 cetak belum. Itu baru 10%. Jadi kita akan target tahun ini, ya tahun ini kita akan targetkan 20%. 20% anak sudah berkartu identitas anak. Nanti tahun depan ini kita tingkat lagi 20% lagi, sehingga bisa meningkat 40%, dan harapan kami di tahun keempat kemudian semua anak Indonesia, semua anak di Brebes itu sudah punya KIA. Dan di masa pandemi ini pun Pak Mayang dan jajarannya masih tetap bersosialisasi baik lewat online, termasuk face to face, begitu Pak Mayang? Iya, kita ini sedang kami gencarkan kembali karena ternyata nih dari kegiatan ini kita baru tahu, loh ternyata ada juga yang belum tahu KIA. Ya, jadi ini mendorong kami untuk menggencarkan kembali tentang kartu identitas anak, walaupun kami sudah melakukan sosialisasi, tapi tentu belum semuanya tercover di sosialisasi kami. Ya, Pak Mayang, ketika saya punya teman di luar Brebes juga, di luar kota atau kabupaten Brebes, saya juga iseng-iseng bertanya pada mereka yang sudah punya anak balita, Pak Mayang, sudah punya KIA belum? Malah beliau juga belum bisa menjawab. Artinya begini ya, jadi siapapun ya memang ini perlu dilakukan apa yang seperti dilakukan Pak Mayang dengan jajarannya ya. Jadi termasuk salah satunya pada hari ini. Jadi mereka yang tadinya belum tahu ya, atau belum jelas ya, jadi tahu, jadi jelas. Ini barangkali salah satu manfaat dari sosialisasi yang sudah dilakukan Pak Mayang dengan jajarannya. Salah satunya di Radio Singosari FM Brebes, juga Top FM Paguyangan, dan melalui Zoom meeting pada kesempatan siang hari ini. Sekaligus mungkin kita tutup pertemuan kita pada hari ini, Pak Mayang. Luar biasa nih kerja keras dari tim Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ya. Tadi Pak Mayang bersama Mas Gun dan rekan-rekan, mungkin bisa diperkenalkan satu persatu Mas Gun yang mendampingi Pak Mayang. Selain Mas Gun ada Pak. Silakan Pak Gun, kenalkan Pak Gun. Baik Mas Yan, ini kegiatan ini sukses berkat kerjasama semuanya. Betul. Ini ada Pak Agus mendampingi kami, Pak Agus Warsito, ini Kabid Dabduk, kemudian di samping saya ada Pak Subur Pak Subur ya, yang di pencatatan sipil, kemudian rekan kami ada Mas Pandu, tim IT-nya, dan teman-teman yang lainnya. Mungkin begitu Mas Yan. Ya. Pak Agus, Pak Sunarso, Pak Subur, Mas Pandu, luar biasa. Bu Nunung juga. Bu Nunung di jauh di sana ya. Pak Eko, Pak Eko,
Merasa ini tim sekali. Jadi Pak Eko ini luar biasa. Pak Eko ini saat ini kondisinya sedang di rumah sakit. Ya karena dia kena tipes, tapi dia memantau lewat Zoom. Luar biasa. jadi tidak menghalangi mau di mana kondisi apapun tetap kita Pak Eko syafakallah, mudah-mudahan Mas Eko cepat sembuh ya Pak Eko ya. Salam dari kami di sini, seperti halnya Pak Mayang dan jajarannya, kami di sini ya. Pak Rofi, di bawah Pak Rofi ini ada saya, Ian, kemudian ada rekan Bayu, kemudian ada rekan Radit, yang baru punya momongan juga, segera KIA-nya Dit, ya sudah ya Dit ya. Kemudian ada rekan Rara, ada siapa lagi yuk? Ini ada Egar ya, ada rekan Egar sama rekan Angga, ini luar biasa. Kenapa saya memohon Pak Gunarso, Pak Mayang untuk menyebutkan tim tadi, karena betul apa yang tadi disampaikan Mas Gun juga, bahwa semuanya akan berjalan dengan lancar atau tidak akan berjalan lancar tanpa beliau-beliau, tanpa mereka-mereka. Dan ini juga luar biasa, Pak Mayang hadir langsung. Ini juga masyarakat bisa senang, bisa bertanya langsung dengan kepala dinasnya. Jadi ada satu kepuasan tersendiri. Dan beruntung Pak Mayang hari ini tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Ya, mudah-mudahan nanti pertemuan selanjutnya ya bisa ada yang mungkin masih akan ditanyakan lagi seputar apa saja dari produk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes. Tetap simak di Top FM dan Singosari FM Brebes, juga para peserta Zoom meeting. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Mayang atas kehadirannya, Mas Gun, Pak Agus, Pak Subur, Mas Pandu dan kawan-kawan. Kami dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes, juga kru Singosari FM Brebes mengucapkan terima kasih yang tak terhingga juga buat para pendengar Top FM, Singosari FM Brebes, peserta Zoom meeting, para netizen di mana saja Anda berada. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf barangkali dari saya, dari narasumber ada salah-salah kata. Yang jelas kami ingin berusaha memberikan satu yang terbaik untuk semuanya, untuk seluruh warga masyarakat Kabupaten Brebes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke, terima kasih rekan Ian, dan juga terima kasih untuk Pak Mayang dan juga jajaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dindukcapil Kabupaten Brebes.